Shalom, selamat pagi menjelang siang, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Mari kita lambaikan tangan. Ya, selamat pagi menjelang siang. Tuhan Yesus memberkati pagi hari ini. Dan kita mau belajar untuk menyukakan akan hati Tuhan. Kita mau belajar untuk mempersembahkan yang terbaik dari dalam setiap kehidupan kita. Terlebih di pagi hari ini, melalui penyembahan kita, puji-pujian kita, melalui doa kita, bahkan melalui kehidupan kita. Mari kita bersukacita dalam Tuhan. Kita akan mengucapkan pujian pagi hari ini. Tak terukur kasih Tuhan, karena kasih Tuhan tidak akan pernah bisa terukur oleh apapun dan oleh siapapun. Mari kita semua bangkit berdiri.
bersama-sama puji muliakan Engkau. Kami boleh memuliakan Engkau melalui kehidupan kami. Melalui puji-pujian kami akan naikkan Tuhan sepenuh hati kami, Tuhan Yesus. Dan biarlah apa yang kami persembahkan di pagi menjelang siang hari ini, ya Tuhan Yesus, benar-benar berkenan di hadirat Tuhan. Ya Bapa, kami percaya Roh Allah boleh nyata ada dalam setiap kami, Tuhan. Dan Engkau hadir di antara kami, Tuhan, di tengah-tengah kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kami juga percayakan kami semua Engkau jamah, Engkau urapi setiap kami, Engkau layakkan setiap kami. Kami boleh ada di hadirat Tuhan di pagi hari ini menjelang siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur di dalam nama Bapa. Haleluya. Amin. Masih dengan bangkit berdiri, kuat ya. Kita mau meskipun hari sudah menjelang siang, tapi kita mau belajar menyukakan akan hati Tuhan. Kita akan ekspresikan sukacita kita di pagi hari ini. Kita akan ekspresikan melalui puji-pujian kita, melalui gerakan tubuh kita. Mari kita sama-sama bersukacita dalam Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Ya, yuk.
Terima kasih.
Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri atas kami semua, sehingga kami boleh memanjatkan pujian pengakuan kami kepada Tuhan. Lebih daripada itu, Tuhan, kami akan belajar firman-Mu pagi hari ini yang akan mendasari ibadah pagi hari ini. Mohon Roh-Mu yang kudus bekerja terus menguasai setiap kami, sehingga setiap kami pribadi diberkati Tuhan pagi hari ini. Bahkan kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu yang mengingat kembali akan kematian-Mu di atas kayu salib, yang memberikan jaminan keselamatan. Terima kasih. Kami sambut berkat firman-Mu pagi hari dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Shalom. Pagi hari ini kita akan belajar tentang diubah oleh Tuhan. Katakan bersama-sama saya. 2, 3. Kita lihat di dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10 itu menjadi bahasan kita, tetapi tidak semua kita baca. Kita akan lihat di ayat 9 sampai 10. Nah, kita baca bersama-sama. Sampun pinanggih? Sudah ada di sini. 2, 3. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena rumah ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Kita baca bersama. 2, 3. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Kita lihat dalam perikop ini berkenaan dengan Sakyus. Ya. Seorang Sakyus, dikatakan ayat-ayat pertama bahwa Sakyus adalah kepala pemungut cukai. Ya. Memberikan penjelasan, menceritakan tentang perubahan hidup yang dialami Sakyus ketika ia berjumpa dengan Kristus. Perjumpaannya dengan Kristus mengubah kehidupannya. Ada sesuatu yang kosong dalam diri Sakyus. Sakyus kepala pemungut cukai. Seorang kepala pemungut cukai itu saja sudah kaya raya, apalagi kepala. Dia pasti kaya raya, dia punya harta yang berlimpah. Harta yang berlimpah tidak memberi jaminan bahwa dia memiliki kepuasan hidup. Ada sesuatu yang kosong di situ yang tidak bisa diisi oleh karena harta kekayaan, oleh karena harta benda. Nah, kekosongan ini hanya bisa diisi hanya melalui Yesus Kristus. Kurang apa Sakyus? Dia bisa berbuat berbagai cara. Dia bisa refreshing, bisa rekreasi kemanapun dia suka. Tetapi kita melihat ada kekosongan yang tidak bisa dibayar dengan harta kekayaan, dengan kegiatan, dengan rekreasi, dengan refreshing dan lain sebagainya. Kita melihat di sini perjumpaannya dengan Yesus yang mengubah kehidupannya yang luar biasa. Yang akan kita pelajari di sini. Apa saja yang dapat kita pelajari dari sikap Sakyus sehingga hidup kita diubahkan ketika berjumpa dengan Kristus. Yang pertama, yang dilakukan oleh Sakyus, ayat yang keempat. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Kita melihat di sini bahwa untuk perubahan hidup atau hidup yang diubahkan oleh Tuhan, itu harus ada bagian dari kita. Apa itu? Mencari Tuhan. Amin. Maka berlarilah, tidak maka jalanlah atau berangkanglah, tidak. Tapi di sini adalah larilah. Ada sesuatu yang dia kerjakan untuk mendapatkan siapa itu Yesus. Dia berlari mendahului banyak orang. Ya. Lalu memanjat pohon ara. Kita tidak mempermasalahkan Sakyus itu penean atau petengrean, gak jadi masalah. Tapi kita bisa melihat di sini saat dia mencari. Karena pencarian itu akan sangat memungkinkan. Karena harta kekayaan tidak bisa memberi jaminan. Dia inginkan kekosongan dalam hidupnya hanya bisa diisi dalam diri Yesus Kristus.
Jadi kita bisa melihat di sini, untuk mengalami kekuasaan perubahan hidup, kita harus memiliki kesungguhan dalam mencari Tuhan. Kesungguhannya dibuktikan adalah dia mencari dengan lari, mendoli orang banyak. Dia yakini dia berjumpa dengan Yesus. Hanya Yesuslah yang sanggup memberi kelegaan hidupnya. Hanya Yesuslah yang sanggup memberi kepuasan dalam hidupnya. Harta kekayaannya tidak bisa memberi jaminan. Makanya dia mencari Yesus. Karena yakin saat dia mencari Yesus, menemukan Yesus, ada suatu keubah hidup dalam dirinya, kepuasan hidup dalam dirinya. Dan itu tidak dijumpai saat dia menjadi kepala pemungut cukai, orang yang kaya raya. Luar biasa. Mencari Tuhan, menemukan Tuhan, menemukan kepuasan jiwanya, kepuasan rohnya disegarkan, ya. Untuk tubuh kita adalah tempat tinggalnya. Kita bisa menjumpai kapan saja kita mau. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Menjadi tempat kediaman. Tubuh kita menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Jadi artinya bahwa Roh itu sudah manunggal dalam hidup kita. Saat kita percaya kepada Yesus, Roh Kudus menjadi meterai. Amin. Setiap orang yang percaya. Dan saat kita berjumpa dengan Yesus, tidak harus menghitung waktu. Kapan saja, di mana saja kita bisa berjumpa dengan Yesus. Itu Tuhan kita. Bisa ditemui. Tuhan tidak pernah rela, saya tunggu sebentar, aku lagi sibuk. Gak ada. Allah bisa dijumpai, Tuhan Yesus bisa dijumpai kapan saja dan di mana saja. Bahkan di tempat yang kotor, Yesus pun juga bisa dijumpai. Kita bisa melihat saat Yunus berdoa di dalam perut ikan. Kita bisa membayangkan, ya, imajinasi bagaimana orang yang ada di perut ikan. Perut ikan tempatnya yang kotor, kan ikan makannya mungkin bangkai dan lain sebagainya. Tapi kita bisa melihat Yunus berdoa, Tuhan memberi jawaban. Tuhan hadir di tempat yang kotor sekalipun. Orang yang mencari Tuhan akan menemukan Tuhan, akan dipuaskan dan disegarkan di situ. Banyak firman di dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah. Mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Jadi mencari Allah di dalam kebenaran, bukan dalam kesalahan. Maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Bukan mencari tambahannya, bukan mencari bonusnya. Tapi orang yang mencari Tuhan dan menemukan Tuhan, berkat itu akan mengalir dari belakang. Amin. Mengikuti. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, aku datang untuk memberi hidup dan berkelimpahan. Hidup dulu yang kita tangkap, bukan kelimpahannya. Maka Yesus memberikan pengajaran, carilah dulu kerajaan Allah itu dalam kebenaran, dalam koridor kebenaran. Mencari Allah yang benar gitu loh. Maka semua itu akan ditambahkan. Amin. Yaitu mencari Allah, mencari Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Sakius, yang dalam hidupnya sebagai kepala pemungut cukai, dia tidak menjumpai, tidak mendapatkan dengan harta kekayaannya. Tapi dia melakukan mencari Tuhan. Supaya apa? Dia bisa dipuaskan akan jiwanya, akan rohnya yang tidak bisa diisi oleh karena harta atau kekayaan. Kedua, dalam ayat 6 dikatakan, lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Orang yang diubah, ya, orang yang mengalami keubah hidup, orang yang berjumpa dengan Yesus akan mengalami yang namanya sukacita. Sukacita terpancar dari kehidupan kita. Sukacita terpancar dari wajah kita. Sukacita terpancar dari tindakan kita. Ngulek sambel, kalau dengan sukacita, sambelnya enak, orang pedes. Tapi kok tidak sukacita, cemberut, apalagi emosi, itu sambelnya jadi pedes. Enak mana kira-kira? Loh, sambel itu enaknya pedes. Sambel apa pedes? Tanya bojak buat mau pesan sambal silahkan.
Dia bisa sambil berapa macam itu? 5 macam loh. Itu terakhir macam-macam. Ya. Melakukan segala sesuatu, kita bisa melihat orang itu bersukacita, melakukan dengan sukacita atau terpaksa, itu terlihat. Dan di sini kita bisa melihat Zakheus saat berjumpa, mencari Tuhan, mencari Yesus dan menemukan Yesus, dia mengalami sukacita. Amin. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan akan mengalami sukacita, akan mengalami kegembiraan. Dalam pujian Jawa, monggo bingah-bingah memuji mring Allah ingkang paring berkah. Datang Putra Waya. Ini bahasa siji. Pak Ojak Kota Barat itu kan bahasa malah Ciami. Saya sekolah Jawa tulen, lupa. Awalnya iso sih Mas. Ya. Gimana tadi awalnya tadi? Monggo bingah-bingah memuji mring Allah. Monggo bingah-bingah, mari bersukacita memuji Tuhan. Itu suatu ekspresi dalam kehidupan kita. Itu bukti penyataan iman kita dinyatakan. Apalagi hari-hari ini, Tuhan yang di dalam kehidupan kita memampukan untuk tetap bersukacita sekalipun situasi dan kondisi tidak mendukung. Hari-hari ini mendukung nggak untuk kita bersukacita? Nggak mendukung. Mau kita pakai masker gini kan tersiksa, ambekan. Apalagi kalau lari pakai masker, khotbah pakai masker, gimana Pak Ojak? Enak nggak? Tapi karena roh itu yang mendorong kita untuk bersukacita, bukan karena situasi dan kondisi. Dan itu dialami oleh Zakheus, kepala pemungut cukai, orang yang kaya raya, berlimpah harta, tapi dia tidak mengalami sukacita dalam hidupnya. Tapi saat dia berjumpa dengan sang sumber, dengan Yesus Kristus dalam hidupnya, lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Orang yang bersukacita menyambut Yesus, luar biasa. Dan itu terasa dalam hidupnya. Nah, kita melihat di sini ada satu pembelajaran. Orang yang sudah diubahkan, orang yang sudah mencari Tuhan dan menemukan Tuhan, pasti akan mengalami sukacita. Sukacita bukan karena pengaruh situasi kondisi. Saat pas gajian, saat harta melimpah, anak sehat semua, bersukacita. Tapi kalau sebaliknya, bersukacita enggak. Itu masalah situasi dan kondisi. Dalam kekristenan, sukacita bukan masalah situasi dan kondisi. Karena roh yang ada dalam hidup kita yang memampukan kita untuk bersukacita. Amin. Yang ketiga, apa yang terjadi dalam diri Zakheus? Yang kita baca bersama-sama 2-3, menjadi manusia baru. Buktinya apa menjadi manusia baru itu? Kita melihat ayat yang ke-8. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Setengah dari hartaku, ya, setengah dari milikku, setengah dari harta yang sudah aku kumpulkan dari dulu. Dia seperti kepala pemungut cukai itu kaya raya. Itu akan diberikan bukti orang yang sudah diubahkan hidupnya, orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dia mengalami yang namanya menjadi manusia baru. Manusia baru itu tidak egois. Manusia baru itu mementingkan kepentingan orang lain. Melihat orang lain menderita, melihat orang lain susah, diberi suatu pertolongan. Jadi keubahan hidupnya nampak dan terlihat oleh orang. Dan Yesus melihat di situ. Berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepadamu. Ini hanya didapati menjadi manusia baru. Cirinya. Terus apa lagi? Sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan berapa? 4 kali lipat. Sekiranya ada yang kuperas
dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Artinya apa? Dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Dia tidak memiliki harta kekayaan lagi. Semua sudah habis. Bagi Sakius harta kekayaan habis tidak apa-apa. Tapi perjumpaan dengan Yesus yang mengubah hidupnya. Dia bersukacita dalam hidupnya dan menjadi manusia baru, itu yang menjadi tekadnya dalam kehidupannya. Dia mengalami perubahan hidupnya luar biasa. Karena dia tahu saat mencari Tuhan dan menemukan Tuhan akan ditambahkan lagi. Amin. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi Sakius tidak akan pusing dengan harta kekayaannya. Setengah hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Sekiranya ada yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Harta kekayaan tidak menjadi masalah bagi Sakius. Tapi saat dia menemukan, mencari Tuhan Yesus, menemukan Tuhan Yesus, itu segala-galanya dalam hidup. Inilah manusia baru. Yang dicari adalah Tuhan. Karena dia tahu saat mencari Tuhan adalah kebenarannya, semua itu akan ditambahkan. Perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi suatu perubahan. Terlihat oleh orang itu berubah. Berubah jangan di bahasa Jawa loh ya. Berubah itu kalau bahasa Jawa wis owah. Beda. Wis owah berarti edan. Perubahan tidak akan terjadi jika hanya sebatas niat atau janji saja. Ya, perubahan tidak terjadi jika hanya niat. Niatnya sampai, tapi hanya niat dari dulu sampai sekarang tidak kelakon-lakon. Janji dari dulu janji tidak akan kelakon. Tapi harus ada komitmen dan tindakan nyata untuk mencapai perubahan itu. Jadi orang yang menemukan Tuhan akan mengalami suatu perubahan hidup. Saat dia mencari Tuhan dan menemukan Tuhan, dia menemukan sukacita. Dia menjadi manusia baru dalam hidupnya. Amin. Bila renungan ini menolong kita, Sakius menjadi teladan pagi ini untuk kita belajar. Kita harus berubah saat kita menemukan Tuhan Yesus. Kita ada dalam Yesus Kristus. Kita harus ada keubahan hidup ini. Dan itu terlihat terpancar dari tingkah laku kita, perbuatan kita, apapun yang kita kerjakan. Tercermin di situ kalau kita itu manusia-manusia baru di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini kami ada dalam rumah-Mu, kami belajar akan firman-Mu. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami sehingga firman-Mu akan kami alami seperti kehidupan Sakius yang terjadi atas hidup kami. Kami percaya pembelajaran ini sangat luar biasa. Kami mungkin salah dalam mencari Tuhan. Bila pagi hari ini kami akan mencari Tuhan dalam kebenaran. Karena saat kami mencari Tuhan dalam kebenaran, kami akan menemukan Tuhan Yesus. Kami akan mengalami sukacita. Kami akan mengalami perubahan hidup, bahkan menjadi manusia baru di dalam Engkau. Dan manusia baru itu akan terbukti dalam kehidupan kami sehari-hari. Untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih. Lebih daripada itu kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Tuhan berkati roti dan anggur sehingga menjadi berkat perjamuan kudus. Memberkati para pengedar atau perjamuan kudus. Dan kami semuanya akan melayani maupun kami dilayani. Kami dipersekutukan di dalam Engkau. Dan kami sambut berkat perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.
kita akan angkat roti kita di hadapan Tuhan dan demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawanku ucapan syukur, yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Besar anugerah-Mu. Haleluya. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, terima kasih atas persekutuan tubuh dan darah-Mu manunggal dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Biar ini akan terus kami bawa sampai kami menantikan Engkau datang yang kedua kali. Biar kami didapati orang-orang yang setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, tidak lepas dari seizin pengawasan Tuhan sendiri. Engkau akan memberikan jalan keluar, Engkau akan memberikan kemampuan. Saat kami mencari Engkau dan menemukan Engkau, kami akan mengalami sukacita. Bahkan kami menjadi manusia baru dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas tubuh dan darah-Mu yang manunggal dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat, berikut adalah sekelas info GPI Maranatha. Kami segenap jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya pada hari ini. Bapak Pendeta Simeon Suradi. Katekisasi baptisan air dilaksanakan pada minggu setelah ibadah yang kedua selesai. Hadirlah ibadah Kompria Maranatha pada Selasa pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Ibadah persekutuan doa pada Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu
waktu Indonesia Barat. Latihan ibadah raya yang pertama dan kedua pada Sabtu pukul 17 atau 18 waktu Indonesia Barat. Hadirilah ibadah raya yang pertama pada Minggu pukul 7 hingga 8 waktu Indonesia Barat. Dan ibadah raya yang kedua pada Minggu pukul 8.30 hingga 9.30 waktu Indonesia Barat. Segenap jemaat bisa mendaftarkan kepada Ibu Nur atau grup GBI Maranatha. Ibadah anak Betel pada Minggu pukul 8.30 hingga 9.30 waktu Indonesia Barat. Kami segenap jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Supriyati Bambang 26 April, Bapak Edwin Ludwig Budiman 28 April, Saudara Hosea Andrianus Eko Ari 29 April, Angelina Nakesia Putri 29 April, Saudari Melina Puspita 2 Mei, dan Jesua Abdi Kris Prabowo 2 Mei. Demikian sekelas info GBI Maranatha. Shalom, berikut adalah protokol kesehatan GBI Maranatha yang perlu diperhatikan. Saat akan memasuki gedung gereja, jemaat diharapkan menggunakan masker sesuai standar yang sudah ditentukan. Mencuci tangan, menggunakan sabun, dan mencuci tangan dengan air mengalir, atau bisa menggunakan hand sanitizer yang sudah disediakan oleh pihak gereja. Sebelum memasuki gedung gereja, jemaat diharapkan untuk melakukan pengecekan suhu tubuh. Bagi jemaat yang suhu tubuhnya melebihi 37,3 derajat Celcius tidak diperkenankan masuk. Jemaat diharapkan untuk menjaga jarak minimal 1,5 meter. Menghindari kontak fisik seperti bersalaman atau kontak fisik yang lainnya. Jemaat diharapkan untuk duduk di kursi yang sudah disediakan oleh pihak gereja. Bagi jemaat yang sedang sakit, diharapkan untuk mengikuti ibadah di rumah secara online melalui kanal YouTube GBI Maranatha. Sekian yang dapat kami sampaikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, ada tambahan sekelas info? Petugas pelayan untuk minggu depan, jadi minggu yang kedua, worship leader ada Ibu Intan Aldita, kemudian singer Saudara Asis bersama Saudari Marcella, musik ada Saudari Ria, Saudara Andre, dan Saudara Rio, multimedia nanti Saudara Ale, pembicara ada Bapak Yedikada Merianto bersama Ibu Trivena Triani. Ya, ibadah kenaikan Tuhan Yesus dengan tema sudah dipasang juga, dia pergi untuk kembali. Ya, dia pergi untuk kembali. Itu akan diadakan di hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 mulai pukul 7 sampai dengan pukul 8 untuk ibadah yang pertama. Ya, untuk ibadah di sini ibadah kenaikan Tuhan Yesus yang kedua dengan tema yang sama, dia pergi untuk kembali di hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 dimulai 8:30 sampai 9:30 pagi. Ya, di sini keluarga besar GBI Maranatha di sini ikut berbahagia atas kelahiran dari putra ketiga Demian Gilbert Vigorito dari keluarga Bapak David bersama Ibu Porwanti, yang mana gitu ya, yang rumahnya ada di Argomulyo, cucu, jadi cucu almarhum Ibu Esther ya, yang di Argomulyo gitu. Kelahiran putra yang ketiga ya. Jadi besok minggu ada sekolah minggu dimulai jam 8:30 sampai 9:30 selesai. Kemudian Bapak Ibu semuanya jangan lupa di tanggal 13 Mei itu kalau lihat kalender itu adalah Lebaran. Ya, di titik sebelumnya itu ada titik merah juga. Tapi kita tetap akan beribadah kepada Tuhan di tanggal 13 Mei, ibadah kenaikan. Dihimbau tidak mudik. Kami
tapi kita pergi ke gereja ya. Tidak mudik, tidak kunjungan, tapi kita tetap pergi ke gereja untuk beribadah, yaitu pergi beribadah kenaikan Tuhan Yesus. Ibadah telah selesai, mari kita akan bangkit berdiri, kita menutup ibadah kita pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami dapat beribadah bersama-sama, kami sehat. Itu karena anugerah yang Tuhan berikan. Itu juga karena kami ingin berjumpa dengan Engkau Tuhan, ingin berjumpa dengan Engkau, menikmati firman-Mu, seperti firman-Mu Sakius yang ingin mencari Tuhan, sehingga ada suatu pengalaman hidup yang luar biasa pada saat berjumpa dengan Tuhan. Sukacita itu ada, dan damai sejahtera itu juga ada di dalam kehidupan kami. Berkati kami masing-masing, berkati keluarga kami masing-masing Tuhan, sehingga kami semuanya sehat, bahkan menolong Tuhan orang-orang yang ada di sekitar kami, tetangga-tetangga kami, mereka juga semuanya sehat. Bahkan Tuhan, di mana kami tinggal, kota kami tinggal, Tuhan Kau akan memberikan kesehatan kepada kami semuanya, orang-orang yang ada di sekitar kami. Bahkan pemerintahan kota Salatiga Tuhan juga akan memberikan kesehatan. Karena pada saat ini Tuhan, begitu banyak orang yang kena COVID-19, kembali lagi naik Tuhan. Tapi kami pada saat itu tetap berdoa, minta pertolongan yang dipadamu Tuhan. Tuhan akan menurunkan kesehatan buat kami semuanya. Kami juga tetap berdoa buat saudara-saudara kami yang menuju untuk sehat, dan mereka sempurna Tuhan kesehatannya. Terus menjamah Ibu Yuli Supri, Tuhan akan menolong, Tuhan memberikan penghiburan. Bahkan tetap berdoa buat Bapak Suparno, Ibu Naomi, Ibu Tukina, ataupun saudara-saudara kami yang pada saat ini mereka mengalami kurang sehat. Tuhan akan memberikan jamahan. Berkati persembahan kami, berkati perpuluhan kami, ucapan syukur kami, karena kami percaya pada saat kami sukacita di dalam memberi, Tuhan Engkau akan memberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa, terima kasih buat saudara-saudara kami Tuhan, yang sudah Tuhan Yesus tambahkan 1 umur lagi. Kami percaya berkat-Mu melimpah kepada saudara-saudara kami sepanjang seminggu ini yang berulang tahun. Tuhan akan terus memberikan kesehatan, memberkati pekerjaan Tuhan buat saudara-saudara kami yang bekerja. Bahkan Tuhan juga menolong buat adik-adik kami, mereka yang masih sekolah. Tuhan akan memberikan akal budi kepandaian untuk bisa mengikuti setiap pelajaran-pelajaran yang ada. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat setiap anugerah yang Tuhan berikan buat kami. Pada akhirnya Bapak di surga, mohon kedatangan-Mu atas seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, pulanglah, terimalah berkat anugerah, damai dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Kristus, penyertaan Roh Kudus atas kehidupan keluargamu, hidup nikahmu, sekolah kuliahmu, sehingga engkau menjadi orang yang berkati Tuhan. Segala pekerjaanmu dibuat Tuhan berhasil dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Bila kau